Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kota Makassar melontar kritik tajam soal pergantian pipa air oleh Perusahaan Daerah Air Minum, PDAM. Kritik tersebut disampaikan oleh anggota Dewan, Rahmat Taqwa Quraisy, RTQ, beberapa waktu lalu. RTQ menilai langkah rutin tersebut belum mampu menjawab krisis air yang terus terjadi di wilayah utara kota. Menurut RTQ, persoalan kekeringan di kawasan tersebut terjadi berulang setiap tahun tanpa solusi konkret. Pipa kan ini, khususnya yang pipa jenis galvanis itu kan ada umurnya, umur pemakaian kan, apalagi daerah utara itu kan kadar kadar garamnya tinggi. Jadi memang di luar itu kita lihat masih bagus, tapi di dalam itu kan dia sudah korosi. Jadi tersumbat ini air, tidak bisa masuk airnya. Nah, kalau pengalaman kita di sini itu kalau sudah di atas 5 tahun itu ya sudah. Jadi yang tadinya dia diameter dalam pipa itu misalnya 3/4 ya mungkin udah cukup setengah malah di bawahnya lagi. Begitu itu. Jadi itu yang menghambat air masuk. Nah ini juga biasa kejadian orang bisa pakai pompa. Itu ikut kini karatan masuk jadi tersumbat di meter tersedot karena lepas karatannya, orang tidak dapat air, tetangganya dapat, ternyata ini tadi karena biasa kita kejadian dapat di meteran air di saringan itu ini banyak itu karatan. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melaksanakan patroli sekaligus memberikan himbauan kepada para pedagang buah musiman yang berjualan di sepanjang Jalan Arteri, Mamuju, Minggu 19 April malam. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban umum serta kelancaran arus lalu lintas di sejumlah titik yang rawan kepadatan, khususnya di kawasan persimpangan jalan. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Herman menyampaikan, dalam patroli tersebut, pihaknya masih menemukan pedagang yang berjualan di area pertigaan jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas. Di sini merupakan persimpangan jalan, tepatnya di pertigaan Karema. Kami menghimbau kepada para pedagang untuk tidak menggunakan bahu jalan, termasuk kendaraan pelanggan maupun mobil pedagang, agar tidak parkir di bahu jalan karena dapat menyebabkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan lainnya, kata Herman. Selain penertiban lapak dagangan, petugas juga memberikan edukasi kepada pedagang agar menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak meninggalkan sampah usai berjualan, terlebih membuang sampah ke laut. Patroli juga menyasar kawasan parkir di sepanjang pantai Manakara. Perhelatan Akbar Musabakah Tilawatil Quran, MTQ, Eksif tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 resmi ditutup di lapangan Palantikang, Kabupaten Maros, Sabtu 18 April. Dalam ajang tersebut, tuan rumah keluar sebagai juara umum dengan perolehan nilai 560 poin. Penutupan MTQ yang berlangsung sejak 12 hingga 18 April 2026 itu dihadiri perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kepala daerah dari 24 kabupaten kota, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, jajaran Kementerian Agama, Dewan Hakim, serta seluruh kafilah peserta. Berdasarkan keputusan Dewan Hakim, posisi kedua diraih Kota Makassar dengan 400 poin, disusul Kabupaten Pinrang di peringkat ketiga dengan 285 poin. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Ali Yafid, mengatakan MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari pembinaan nilai-nilai Al-Quran di tengah masyarakat. MTQ ini bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara, tetapi bagaimana nilai-nilai Al-Quran benar-benar membumi dalam kehidupan,
ucapnya. Ia menambahkan, pelaksanaan MTQ tahun ini dinilai mengalami peningkatan. Gubernur Sulawesi Barat, Sulbar, Suhardi Duka, menyampaikan apresiasi dan optimisme dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-23 Kabupaten Pasangkayu, Sabtu 18 April. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya rasa syukur sekaligus semangat membangun di tengah tantangan global yang kian kompleks. Menurutnya, dinamika geopolitik dunia yang belum menentu turut berdampak pada berbagai sektor, termasuk ekonomi dan energi. Meski demikian, Indonesia dinilai masih mampu menjaga stabilitas harga, terutama bahan bakar dan komoditas penting. Di bawah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, kita patut bersyukur karena Indonesia masih mampu mengendalikan harga yang dapat dijangkau masyarakat, ujar Suhardi Duka. Gubernur Suhardi Duka juga menyoroti peluang besar dari kebijakan energi nasional, khususnya peningkatan campuran biodiesel dari B30 menuju B40 hingga B50. Kebijakan tersebut diyakini akan memberikan dampak positif bagi daerah penghasil kelapa sawit seperti Pasangkayu. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, ia mengajak seluruh pihak untuk tetap optimistis dan tidak kehilangan semangat dalam membangun daerah.